Pelatih Arema FC Eduardo Almeida mengaku kecewa lantaran 3 angka yang ditargetkan saat menghadapi PS Sleman rupanya berbalik menjadi kekecewaan. Target kami 3 poin, tetapi Anda bisa lihat apa yang terjadi. Selain itu, Almeida enggan mencari kambing hitam atas kekalahan yang diderita Arema FC. Jangan bicara soal pemain, biarkan mereka. Kalau mau salahkan pelatih dengan hasil ini. Dengan kekalahan yang diderita atas PS Sleman, saat ini Arema FC berada di posisi ke-16 klasemen sementara Liga 1 dengan mengumpulkan 2 angka dari 3 laga. Banyak peluang Arema yang gagal menjadi gol. Di sini terlihat finishing pemain Arema sangat kurang sekali. Harusnya di Arema bisa mencetak lebih dari 2 gol, namun ketenangan pemain Arema patut dikhawatirkan. Nah, RCB FM Channel kembali berkolaborasi bersama Irfan Ansori dari ongisnade.net untuk memberikan analisis penyebab kekalahan Arema atas PS Sleman kemarin. Kita simak. Salam satu jiwa Arema. Bagaimana nawa-nawa? Minggu malam tidurnya nyenyak? Enggak. Kalau bagi yang fokus dukung Arema tentu saja tidak ya. Tapi kalau mungkin fokus yang dukung tim-tim luar negeri yang lain mungkin masih nyenyak lah, karena ada beberapa tim besar di liga lain menang. Tapi Arema seperti kita ketahui menelan hasil mengecewakan. Yang ditarget menang ternyata kalah lawan PS Sleman 2-1. Seperti biasa, hari ini kami dari ongisnade.net berkolaborasi kerjasama dengan teman-teman dari RCB FM akan coba menganalisa jalannya pertandingan, dan itu pun versi kami gitu ya. Mungkin bisa ada yang benar, kurang tepat, atau yang lain. Hanya berbeda pandangan saja, tapi semua ini demi kebaikan Arema. Baik, seperti diketahui Arema hanya menelan kekalahan di musim ini 3 pertandingan, belum pernah menang, 2 imbang dan 1 kalah. Mengecewakan tentu karena dari sisi kualitas pemain sebenarnya Arema berada di satu tingkat di atas PS Sleman dari sisi pengalaman pemain ataupun kualitas pemain. Tapi nasib berkata lain, Arema harus tunduk 2-1 atas Sleman. Ada beberapa perubahan yang dilakukan Eduardo Almeida di awal pertandingan. Salah satunya adalah memasang Dave Mustaine sebagai gelandang, 1 dari 3 gelandang di tengah, dan kemudian Dendi Santoso dan Yudo di winger, dan Fortes murni dijadikan sebagai striker di depan. Tidak ada perubahan di lini belakang tetap. Yang menarik adalah sebenarnya Sleman mengubah beberapa formasi pakem mereka dari 2 pertandingan awal. Salah satunya mengubah 3 komposisi pemain lini tengah. Aaron Evans yang di 2 pertandingan sebelumnya bermain sebagai gelandang bertahan dikembalikan sebagai center back. Kemudian Kim masih ada. Irfan Bahdim yang 2 pertandingan main kemarin di lini tengah Sleman diisi oleh Misbahus Solihin dan Fitra Ridwan. 3 pemain yang punya penguasaan bola baik. Jadi mereka mampu bermain dengan ball position dengan baik, 3 pemain itu. Ini perubahan yang dilakukan Sleman. Tidak tahu Arema sudah memprediksi atau belum. Sebab ketika Sleman bermain dengan 2 formasi dengan 2 laga sebelumnya, mungkin akan kondisinya beda karena tidak sebaik pemain-pemain yang tadi malam ball position. Hal ini terlihat di babak pertama. Sleman di awal-awal begitu lebih nyaman menguasai bola. Di 10-15 menit awal begitu nyaman menguasai bola. Sementara Arema seperti biasa, bola itu hanya berkutat di lini belakang. Ball possession pun itu hanya berkutat di lini belakang. Ke Sergio, ke Bagas ke Sergio balik lagi, ke Hanif balik lagi ke Sergio. Itu aja bolanya. Gak bisa ngalir ke depan. Itu pun ketika ngalir ke depan mereka ya mau gak mau harus long ball lagi. Hanya itu yang bisa dilakukan mungkin 10-15 menit awal. Sebaliknya Sleman mampu menekan lebih banyak di 10 atau 15 menit awal babak pertama. Mereka lebih nyaman. Memang setelah 25 menit ke atas permainan Arema lebih baik lah. Mereka sudah bisa untuk memberikan penetrasi terutama dari tengah ataupun sayap, dan di tengahnya itu bergantian. Jadi tidak pakem gelandang bertahan harus Rensi atau Hanif atau Dev, enggak. Mereka gantian, kadang ada yang di depan ada yang di belakang. Ini agak hidup. Distribusi bola
juga lumayan. Tak heran kalau kemudian ada beberapa peluang. Salah satunya adalah gol dari John lewat skema corner yang sebelumnya didapat karena serangan dari Arema. Gol 1-0. Saya pikir gol itu mampu meningkatkan mental ya, karena mereka butuh itu. Sayang gol ini tidak bertahan, padahal di detik akhir babak pertama. Kita coba melihat gol dari Sleman di skema corner. Di mention kami itu ada beberapa teman-teman Aremania yang kemudian menyalahkan Alfarizi. Mohon maaf kalau kami berbeda. Sekali lagi mohon maaf. Corner semua tim bisa dapat, kawan-kawan. Corner semua tim bisa dapat. Corner itu seperti orang mau crossing dari sisi samping tanpa dikawal, itu saja. Tapi corner itu masih berbuah gol itu tidak terlalu banyak kok. Presentasinya tidak terlalu banyak asalkan lini pertahanan itu siap. Yang terjadi adalah ketika corner lini pertahanan tidak siap. Coba simak replay dari pertandingan semalam saat mekanisme corner. Pencetak gol Mario Maslak terlihat sudah mau digalau oleh Sergio Silva. Jadi terlihat, tapi Sergio Silva mengawalnya tidak marking. Jadi ya memang dikawal karena mungkin ketika dikawal dia akan melihat larinya kemana. Itu yang dilakukan Sergio Silva, tidak di marking, sama sekali tidak di marking. Ya memang ada kawalan, tapi tidak di man to man marking. Dan cerdiknya adalah Irfan Jaya memberikan umpan itu tidak terlalu dekat dengan gawang, tapi jauh dengan gawang. Di situ pencetak gol berlari ke arah bola dan kemudian mampu mengheading dengan baik. Lantas kemana Sergio Silva? Tanyanya kan seperti itu. Dia karena di replay kurang lengkap memang, tapi dari tayangan ulang Mario jelas berlari ke arah bola. Sergio nampaknya salah memprediksi, ini prediksi kami, salah memprediksi ketika Mario lebih memilih mendekati bola, sementara dia mungkin terlambat untuk mengcover. Saat mau mengcover, di situ terlihat ada dua pemain Arema di depannya. Satu, tidak ada komunikasi yang jelas, minimal ngomong, ikut lo kejagoan ketika ada pemain lain berlari. Akhirnya terlihat jelas bahwa ketika gol Mario itu dia bebas, dia sendiri, sementara di sampingnya ada 3 pemain Arema yang hanya melihat. Maka tidak heran jika ada salah satu stopper, kalau nggak salah Bagas, itu menunjuk kenapa di titik itu tidak ada yang mengawal. Minimal ketika itu jatah Sergio nggak nutut karena salah prediksi mengcover. Minimal itu ada pemain yang kemudian respon karena ada satu pemain Sleman mencetak gol itu kosong. Ya sudah, gol, tidak bisa diapa-apakan kan, 1-1. Masuk babak kedua, Arema melakukan beberapa perubahan. Salah satunya memasukkan Dedik Setiawan ganti Dave. Bagi saya perubahan ini terlihat mulai mulai membuat lini serang Arema lebih menggigit gitu ya. Beberapa peluang mereka ciptakan. Dedi yang punya akselerasi, punya kemampuan speed juga lebih baik. Terlihat beberapa kali menang duel dari dua stopper Sleman yang secara speed kalah dengan dia. Bagi saya, kekalahan Arema terutama di babak kedua adalah kesalahan mereka sendiri, kesalahan pemain sendiri. Kenapa? Ada satu peluang dari Hanif yang itu murni tidak terkawal melalui skema yang bagus. Sepakannya melambung, seperti nembak angin. Kemudian kedua, sama. Saat ada skema serangan, Dedi yang tidak terkawal sudah di kotak penalti, sepakannya sama, melambung. Ini dua peluang emas yang tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Belum lagi beberapa kali Fortes tampak egois. Padahal jika dia bisa mengumpan mungkin kondisinya akan berbeda. Entah kenapa. Setelah ini kita akan evaluasi pemain asing. Akhirnya ini yang saya tidak habis pikir di benak Eduardo Almeida. Setelah gagal pulang itu dia memasukkan 2 pemain, Ridwan Tawainela dan
Feby Eka untuk menggantikan Dendi Santoso dan Rizky Dwi. Pertanyaannya adalah kenapa pergantian ini dilakukan? Beda kalau kondisinya cedera ya. Karena dua pemain ini relatif tidak ada masalah secara permainan. Mereka tidak ada masalah secara permainan. Mereka mampu menguasai bola dengan baik. Mereka mampu memberi kontribusi bola dengan baik. Rizky Dwi beberapa kali membahayakan melalui skema free kick-nya karena memang dia spesialis di situ. Ditarik setelah kami melihat, memahami, ternyata ada perubahan formasi di situ. Ada formasi 3 back, 3 cenderung 3-4-3. Rensi ditarik ke belakang, sementara lini tengah itu diisi Rafli dan Hanif. Ini yang kemudian justru membuat greget serangan menurun. Sementara Sleman mengubah formasinya dengan tidak mengubah formasinya tapi memasukkan pemainnya lebih segar. Arema dengan 3 back tentu koordinasi lini pertahanan akan berbeda ketika kita main 4 back karena terbiasa bermain dengan 4 back. Sepahaman kami, perubahan formasi itu dilakukan ketika satu memang berniat bertahan, maka kecenderungan orang-orang akan memperkuat pertahanan dengan 3 back. Pertama itu. Maka tidak heran kalau kemudian setelah pergantian itu greget serangan berkurang. Kelihatan ada yang buntu lagi. Hanya mengandalkan winger. Larinya Ridwan, larinya John, tapi ya tidak signifikan. Akhirnya kena hukuman serangan balik. Ingat, perubahan formasi pada pertengahan permainan bukan ketika 45 menit pertama ke 45 menit kedua, tapi di pertengahan babak kedua itu harus berkoordinasi dengan baik. Tidak heran kalau di skema serangan balik Sleman tidak ada yang bisa menghentikan. Sebab ada perubahan formasi. A ngawal A, B ngawal B, C ngawal C, mungkin tidak terkontrol dengan baik. Ya karena ada perubahan yang dilakukan. Ini salah satu hukuman yang kemudian diberikan. Entah apa di benak Eduardo Almeida mengubah formasi menjadi 3 back. Padahal saat formasi 4 back nggak ada masalah. Pemain pun yang sebenarnya kalau cedera silakan nggak ada masalah. Tapi sepengetahuan kami Rizky atau Dendi nggak ada masalah dan counter base-nya besar. Lantas kenapa harus diganti? Padahal pemain-pemain seperti Rensi tadi malam off di babak pertama. Oke, babak kedua lebih baik. Babak pertama off dia, kalah duel dengan pemain-pemain lokal. Harusnya Almeida juga harus paham. Ya jangan ngomong pemain asing kemudian tidak diganti. Jelek ya ganti. Sebab dia pernah berstatement kalau pemain Arema itu sama saja, nggak ada lokal, nggak ada asing. Fortes beberapa kali membuang peluang. Jelek ya diganti, nggak ada masalah. Ini juga harus berani, karena bagi kami pemain lokal tadi malam ini tidak membedakan. Lebih baik bermainnya daripada sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Ada 2 pertandingan ke depan yang bagi kami ini pertaruhan dari Eduardo Almeida. Ingat dia pernah ngomong tim ini butuh 5 atau 6 pertandingan di awal kompetisi. Sebab kemarin tidak mendapatkan uji coba kompetitif yang lebih baik. Oke, kita lihat. Tapi ingat, di 2 pertandingan ini kemungkinan besar Arema tanpa 5 pemain timnas karena mereka harus menjalani TC. Kita lihat saja hasilnya. Tapi ini bagi kami pertaruhan Eduardo Almeida. Masihkah dia layak? Karena Arema besok lawan Semarang atau Persipura tidak butuh hasil imbang. Tapi Arema butuh hasil menang. Itu yang harus diingat. Bagi kami 2 pertandingan besok adalah pertandingan pertaruhannya Almeida, apapun komposisinya. Dengan atau tanpa pemain timnas. Kalau kalah, boleh dibilang Almeida harus sadar bahwa dia sudah tidak bisa melanjutkan. Tapi kalau meraih kemenangan di salah satu pertandingan, oke lah, tim ini masih bisa berkembang. Itu analisa kami. Semoga analisa ini bisa memberikan input pada tim. Kami mungkin tidak punya lisensi kepelatihan. Kami dari teman-teman supporter yang mewakili suara supporter.
merasakan kecewa apa yang didapat hasil Arema tadi malam. Semoga membaik di 2 pertandingan ke depan. Minggu depan kita lawan PSS Semarang yang cukup baik di 3 pertandingan ini, belum pernah kalah. Ini ujian, tapi peluang menang itu masih ada. Semoga keberuntungan berpihak pada kita di minggu depan dan 3 poin pertama bisa didapat. Terima kasih sebelumnya kawan-kawan. Terima kasih teman-teman RCB FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, Arema.